Tetapi seperti kita tahu selama ini bahwa kan sudah ada Dewan Masjid Indonesia yang diketuai oleh Yusuf Kalla ini ya, dan berdiri itu sejak 22 Juni loh 1972 itu ya, ketuanya sekarang itu Yusuf Kalla. Dan ini Yusuf Kalla ini kalau nggak salah sudah lama ini jadi ketua Dewan Masjid Indonesia. Kenapa ini manusia satu ini menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia dan bagaimana prosedurnya juga kita tidak tahu, tertutup itu. Padahal itu adalah kepentingan publik. Nah, visinya adalah, lihat ini Bapak Ibu ya, visinya meningkatkan peran Dewan Masjid Indonesia dalam memberdayakan masjid. Nah, coba, selalu dia fokusnya masjid. Untuk kesejahteraan umat dan bangsa, apa bisa? Emang umat dan bangsa itu hanya orang yang bermasjid? Kalau yang tidak bermasjid gimana? Ya ini pembohongan juga ini kan. Saya bilang ini semua kebohongan yang enak dibaca, tapi kalau dimaknai, diteliti, dikritisi, omong kosong gitu. Umat dan bangsa. Begini model mereka itu Bapak Ibu ya, sejak 1945 BPUPKI. Coba kalimat-kalimatnya menggantung begini. Jadi kalau orang yang tidak kritis, iya, terpesona sudah, masuk barang itu. Ya. Dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Coba itu tujuan. Tapi masyarakat itu yang mayoritas saja. Nah, dikibulin lagi sih di Kementerian Agama kan. Oh, bikin ini supaya ini memelihara, memberdayakan, turun dana. Tiap tahun turun dana. Sejak tahun 2006 loh Bapak Ibu ya, tahun ini ya. Kalau dihitung-hitung dana pemerintah yang mereka habiskan itu sudah berapa itu. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah pembubaran paksa ibadah di mana-mana atas rekomendasi mereka, ya, penutupan rumah ibadah atas rekomendasi FKUB. Lah di mana itu membangun, memelihara ini? Bukan membangun dalam rangka merusak, menghancurkan, dan ya melemahkan umat beragama untuk untuk tidak rukun dan untuk tidak sejahtera. Itu yang dicapai oleh FKUB. Dan ini adalah domain daripada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, ya kan? Domain mereka itu, kewenangannya itu. Oke, silakan Pak Santi Amir. Baik, terima kasih Bu Tumbar, Bu Ellen, sama Bu Lisai, Pak Mulia ya. Jadi beberapa opsi atau usulan-usulan nanti memang kita akan rumuskan. Jadi kalau saya begini ya Bapak Ibu, masukan-masukan itu biasanya saya kompilasi, nanti akan kita bikin semacam surat resmi atau surat terbuka tergantung bagaimana respon daripada pemerintah lah. Sebab kita menyuarakan ini bukan mengada-ada, fakta. Ya, fakta, bukan karena benci, bukan iri, enggak. Fakta ini. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus nanti mungkin sama seperti ibu-ibu yang di Sumatera Utara itu. Ya, nah, itu akibat dari pemerintah atau Pak Jokowi masa bodoh gitu kan. Ini kan kita bersuara, ya, bukan mengada-ada, bukannya provokasi. Jadi inilah selalu kita dari Galarua memposisikan diri ya. Jadi terima kasih atas dukungan teman-teman. Jadi akan saya kompilasi nanti Galarua lah, DPP Galarua. Mungkin disuarakan lewat apa nanti, medsos, suara terbuka, atau langsung ke sana atau menghadap ke istana melalui KSP. Kita nanti akan lihat Pak, berbagai sarana kita tempuh. Terima kasih banyak. Nah, saya akan lanjutkan dulu kepada dua hal lagi. Nah, saya pikir itu nanti cukup waktunya ya. Sekaligus saja saya selesaikan itu masalah Dewan Masjid Indonesia dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Yang sebenarnya ini adalah dalam domain ataupun kewenangan daripada Kementerian Agama. Tetapi seperti yang saya katakan, baru-baru ini bahwa Kementerian Agama membentuk yang namanya Badan Kesejahteraan Masjid. Nah, Badan Kesejahteraan Masjid itu yang tujuannya adalah satu, untuk mensejahterakan masjid, itu tujuannya. Yang kedua, menjadikan masjid ini menjadi tempat menyiarkan atau menyebarkan narasi agama, ya, narasi-narasi positif tentang agama. Tetapi seperti kita tahu selama ini bahwa kan sudah ada Dewan Masjid Indonesia yang diketuai oleh Yusuf Kalla ini ya, dan berdiri itu sejak 22 Juni loh 1972 itu ya, ketuanya sekarang itu Yusuf Kalla. Dan ini Yusuf Kalla ini kalau nggak salah sudah lama ini jadi ketua Dewan Masjid Indonesia. Kenapa ini manusia satu ini menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia dan bagaimana prosedurnya juga kita tidak tahu, tertutup itu. Padahal itu adalah kepentingan publik. Nah, visinya adalah, lihat ini Bapak Ibu ya,
visinya meningkatkan peran Dewan Masjid Indonesia dalam memberdayakan masjid. Nah, coba, selalu dia fokusnya masjid. Untuk kesejahteraan umat dan bangsa, apa bisa? Emang umat dan bangsa itu hanya orang yang bermasjid? Kalau yang tidak bermasjid gimana? Nah, ini pembohongan juga ini kan. Saya bilang ini semua kebohongan yang enak dibaca, tapi kalau dimaknai, diteliti, dikritisi, omong kosong gitu. Umat dan bangsa. Begini model mereka itu Bapak Ibu ya, sejak 1945 BPUPKI. Coba kalimat-kalimatnya menggantung begini. Jadi kalau orang yang tidak kritis, iya, terpesona sudah. Masuk barang itu, ya kan? Masuk barang itu. Nah, misinya apa? Konsolidasi organisasi, oke. Mewujudkan program pokok dan program unggulan Dewan Masjid Indonesia, apa itu urusan mereka lah. Koordinasi dengan pengurus masjid dalam memberdayakan masjid untuk kesejahteraan umat. Nah, umat yang mana lagi? Nah, umat ini dengan umat yang ini sama enggak? Nah, bangsa yang di sini dengan kalau bangsa di sini sama enggak? Jadi semua tipu-tipu lah ya, Abu Nawas gitu. Ini ilmu Abu Nawas ini. Saya katakan, maaf ini kalau saya agak keras ngomongnya, tapi kenyataannya begitu. Inilah kita profil daripada DMI ini. Ya, ini saya bukan mengada-ada ya, saya ambil daripada bukunya itu. Tentang Dewan Masjid Indonesia. Kemudian ini ya, motonya apa? Moto ini memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Coba masuk akal nggak itu? Memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Apa masjid bisa memakmurkan? Itu kan ini aneh-aneh ya. Artinya dengan program-program yang didasarkan DMI untuk kebutuhan pemberdayaan masjid, maka masjid akan menjadi makmur. Coba. Masjid ini apa negara atau apa? Ya. Jadi Pak, itu kan suatu rumah ibadah bangunan. Bagaimana makmur atau mewah, hebat sekali itu maksudnya ya? Hebat sekali gitu, luar biasa. Maka masjid akan menjadi makmur, diharapkan akan memberikan kemakmuran bagi lingkungan masyarakat sekitar masjid. Apa iya? Ya, seperti yang saya katakan, yang terjadi di Purwakarta. Ya, mereka punya keyakinan dari radius sekian dari masjid itu tidak boleh rumah ibadah lain berdiri di situ karena itu dianggap adalah setan. Apa betul ini si kalajengking ini, si Yusuf Kalla ini? Omong kosong lah. Tujuannya maksud untuk meningkatkan, oke lah, keimanan ya itu biasalah, untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Kembali lagi. Ya, kembali lagi. Nah, jadi kalau kita lihat tujuan daripada Badan Kesejahteraan Masjid yang baru dibentuk oleh Kementerian Agama dan Dewan Masjid ini, ya, Dewan Masjid Indonesia. Kalau tadi Badan Kesejahteraan Masjid itu tujuannya ada dua, ya, kesejahteraan masjid dan menyebarkan narasi keagamaan yang positif. Itu tujuannya katanya. Betul lah Badan Kesejahteraan Masjid. Tapi Dewan Masjid Indonesia ini adalah persatuan pusat ibadah, persatuan umat, juga kesejahteraan masjid. Jadi menyinggung di sini aja. Apa tujuannya hanya berbuat di sini, mereka berbuat di sini, BKM sama Dewan Masjid Indonesia. Mungkin sebagai sarana untuk menyalurkan dana atau menghibahkan dana dari Kementerian Agama supaya sah secara hukum nanti diberikan kepada Dewan Masjid Indonesia. Tidak mungkin Kementerian Agama cawe-cawe di dalam hal peningkatan kesejahteraan masjid, karena pemerintah itu bukannya eksekutor, mereka adalah regulator di dalam hal lingkup mereka ya. Bukan eksekutor, jadi ya disuruh lah, berarti nanti ada dana-dana yang mengalir masuk ke kantong ini barang itu kan. Nah, apakah ini nanti tujuannya apa? Ada tujuan politis, kita tidak tahu. Yang kita sayangkan adalah kenapa DPR itu yang notabene adalah pengawas daripada pemerintah membisu atau diam seribu bahasa, tidak memanggil ini Kementerian Agama. Ini apa maksudnya? Itu satu. Yang kedua, apakah ini ada dalam program kerja daripada Kementerian Agama atau tidak, atau ujuk-ujuk ada? Ini kan DPR harus mengawasi itu, itulah tugas DPR. Tetapi DPR kita sekarang ini hanya fokus kepada Banggar, ya, Badan Anggaran, ya, BURD, Badan Urusan Rumah Tangga, udah. Ya, pengawasan itu dia lupakan aja sama dia. Mungkin selesai kasih duit selesai udah.
Banggar ya, Badan Anggaran itu mereka fokus di situ karena itu adalah urusan duit. Ini yang kita sayangkan DPR itu. Nah, itu kalau kita lihat Bapak Ibu. Jadi artinya apa, untuk apa dibentuk BKM? Kalau BKM dibentuk, bubarkan aja Dewan Masjid Indonesia. Untuk apa ada sampai dua mengurusin ini yang satu ini? Itu tadi. Nah, kalau memang kerjanya Kementerian Agama model-model begini, buat apa ada Kementerian Agama? Bubarkan aja itu kan. Nanti bagaimana dong? Cari solusi. Mengurusi agama, cari solusi ya. Ini Dewan Masjid Indonesia ini Bapak Ibu. Ngeri. Nah, kita beranjak pada Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, ini Forum Kerukunan Umat Beragama ini dasar pembentukannya adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan Menteri Agama nomor 8 tahun 2006. Ini zaman siapa ini? Zaman si Balehong ya, zaman SBY ini. Yang di sini mereka itu merajalela itu. Nah, ini yang nomor 2 ini, FKUB dibentuk oleh masyarakat. Nah, coba Bapak Ibu. Masyarakat yang membentuk ini. Ya, masyarakat yang membentuk. Masyarakat yang membentuk dan difasilitasi oleh pemerintah. Nah, masyarakat itu siapa? Dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Coba itu tujuan. Tapi masyarakat itu yang mayoritas saja. Nah, dikibulin lagi sih di Kementerian Agama kan. Oh, bikin ini supaya ini memelihara, memberdayakan, turun dana. Tiap tahun turun dana. Sejak tahun 2006 loh Bapak Ibu ya, FKUB ini ya. Kalau dihitung-hitung dana pemerintah yang mereka habiskan itu sudah berapa itu. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah pembubaran paksa ibadah di mana-mana atas rekomendasi mereka. Ya, penutupan rumah ibadah atas rekomendasi FKUB. Lah di mana itu membangun, memelihara ini? Bukan membangun dalam rangka merusak, menghancurkan dan ya melemahkan umat beragama untuk untuk tidak rukun dan untuk tidak sejahtera. Itu yang dicapai oleh FKUB. Dan ini adalah domain daripada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya kan? Domain mereka itu. Kewenangannya itu. Nah, oke, pasal 9 ayat 1 FKUB Provinsi ini tugasnya melakukan dialog apa iya, seperti Bu Tumbar tadi bilang, menampung aspirasi apa iya. Nggak ada, omong kosong semua ini di tingkat provinsi nih. Ya, ini di tingkat kabupaten sama itu tugas-tugas mereka. Nah, jadi kita akan lihat ini ya, akan kita lihat betul nggak itu, kembali lagi kita akan bandingkan kinerja ataupun fakta di lapangan dengan tujuan ataupun program kerja yang disampaikan oleh FKUB. Nah, ini Bapak Ibu ya, saya beritahu ini indeks kerukunan umat beragama, survei dari Kementerian Agama. Jadi yang melakukan survei ini adalah Kementerian Agama. Maka laporannya akan bagus-bagus, tidak ada yang jelek. 2015 sampai 2019 rata-rata di atas 70, jadi rukun semua, nggak ada katanya itu. 2018 naik, 2019 naik, ya 2020 turun, 2021 naik, 2022 belum tahu. Tapi siapa yang melakukan survei ini? Adalah dia sendiri menilai dirinya sendiri, saya ini begini gitu loh. Jadi Kementerian Agama ini adalah bohong, pembohong ini, tidak jujur. Kalau dia mau jujur, suruh orang lain untuk yang independen untuk menilai dirinya sendiri. Bukan dia menilai dirinya sendiri. Inilah kebohongan-kebohongan dan ketidakjujuran dari Kementerian Agama yang katanya mendidik orang supaya saleh. Ya. Supaya saleh. Bukan saleh ini namanya. Ya. Oke, ini kita bandingkan Bapak Ibu hasil survei mereka itu dengan yang dilakukan oleh Setara Institute. Nah, ini indeks kerukunan umat beragama ini terdiri dari 3 unsur, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Nah ini, toleransinya bagus, kesetaraan bagus, kerjasama bagus, ini bagus. Tapi kalau kita lihat, toleransi bagus enggak? Jangan-jangan di bawah 30%, apa mungkin ini? Kesetaraan bagus enggak? Kesetaraan itu kan sama, tidak ada diskriminasi. Bagus enggak? Enggak. Kerjasama, oh apalagi ini? Oh main haram-haram, kok main kafir-kafir, bagaimana bisa kerjasama kan? Jadi ini, Kementerian Agama ini berbohong dan Pak Jokowi percaya ini. Kita nggak tahu kenapa ini Pak Jokowi ini diam aja ini. Dan DPR juga percaya diam aja. Masa bodoh gitu. Kita kecewa itu. Ya. Nah sekarang kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Setara Institute. Betul nggak ini? Membantah ini. Nah
gangguan keagamaan di Indonesia, kalau disebutkan kegangguan itu berarti tidak ada toleransi, ya, tidak ada kerjasama, tidak ada kesetaraan. Itu gangguan. Nah, ini yang merah ini, Bapak Ibu, adalah untuk gereja ini, gangguan terhadap gereja. Yang hijau ini adalah masjid, ya, masjid ini. Nah, ini pun masjid ini. Kemudian yang biru ini adalah vihara. Kemudian yang ungu adalah pura, ya, lenteng, dan sinagog yang kuning. Nah, kita lihat yang merah ini. Tahun 2007 rendah sekali, ya, 5. Tapi 2017 yang paling tinggi itu adalah 2010, 2013, dan 2017 ini naik terus ini. Nah, apakah ini yang namanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ini tadi ini? Di atas 70. Omong kosong kan? Kementerian Agama ini berbohong dia, nggak bisa dipercaya. Jadi untuk apa dipelihara atau dipertahankan suatu kementerian yang kerjanya berbohong dan tidak ada hasilnya? Nah, jadi Bapak Ibu, ini kesimpulan dan saran tentunya saya yang membuat, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan seperti saran-saran dari Pak Manguni, Bu Ellen, Bu Tumbar, Bu Lisoy, sama Pak siapa tadi, Pak Mulia, ya. Nah, baru data fakta kinerja Kementerian Agama dibandingkan dengan maksud dan tujuan pendirian Kementerian Agama dapat ditarik kesimpulan bahwa nanti Bapak Ibu bisa ini, ya, bisa menambah lah, ya. Kementerian Agama lebih banyak memberi perhatian dan alokasi dana terhadap agama Islam dibandingkan dengan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Itu fakta itu. Kesimpulan yang menyatakan Kementerian Agama timbul dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua konsep yang berhadapan muka, sistem Islam dan sekuler, adalah tidak benar. Yang tadi dikatakan itu. Jadi cuma omong doang itu. Ya, itu omong kosong lah, omdo. Ya, ini dasarannya. Oh, ini yang ketiga. Pernyataan Menteri Agama H.M. Rashidi dalam pidato yang disiarkan oleh RRI Yogyakarta menegaskan bahwa berdirinya Kementerian Agama adalah untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya, dan pada tanggal 17-18 Maret 1946 mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, ya. Hanya tidak terbukti nih, ya, tidak terbukti, omdo gitu, tidak dilaksanakan. Itu kesimpulannya ada 3. Nah, saran ini adalah opsi, ya, tentu nanti ada saran lain lagi lah, seperti yang disampaikan tadi. Kementerian Agama direformasi total, ia tidak hanya mengurusi satu agama saja. 2, pengukuran KUB tidak diserahkan, bukan pengurusan KUB tidak, pengukuran kerukunan umat beragama. Jadi umat beragama itu identifikasi daripada kerukunan umat beragama, bukan identifikasi, indeks kerukunan umat beragama itu jangan Kementerian Agama yang melakukan itu, serahkan kepada pihak independen, pihak ketiga, supaya lebih objektif. Kalau dia menilai dirinya sendiri kan tidak ada yang jelek, pasti selalu bagus. Kemudian ketiga, menilai kemanfaatan FKUB bagi peningkatan kerukunan umat beragama sangat minim, maka sebaiknya FKUB dibubarkan. Tugas FKUB dilakukan langsung oleh aparat Kemenak Republik Indonesia. Nah, itu. 4, berhubung karena Dewan Kesejahteraan Masjid sudah dibentuk, maka sebaiknya Dewan Masjid Indonesia dibubarkan. Untuk apa? Double gitu kan. Yang kelima, jika Kemenak tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai perekat bangsa, penjamin implementasi pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kebebasan umat beragama, ya, maka sebaiknya Kementerian Agama dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Badan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan berpayung hukum ketetapan MPR Republik Indonesia. Jadi harus ada payung hukum daripada
badan hukum ini, badan kerukunan umat beragama di Indonesia ini, yaitu ketetapan MPR, bukan undang-undang. Kalau undang-undang yang membentuk itu adalah DPR dan pemerintah, tetap aja nanti dia pro, karena DPR ini kan kerjanya tidur aja nih, ya tidur aja DPR ini, nggak pernah memberikan pembelaan. Nah, jadi Bapak Ibu, siapa yang membawahi Kementerian Agama atau yang mengawasi Kementerian Agama di DPR ini? Saya akan sampaikan ini ya, supaya kita dapat gambaran. Nah, urusan agama di DPR itu, mitra kerja di Kementerian Agama itu adalah Komisi 8, ya. Komisi 8 ini. Ketuanya adalah Ashabul Kahfi dari PAN. Nah, Bapak bisa bayangkan ini, ketua fraksi. Dia Pitaloka, ini dari PDIP. Aceh Hasan Syadzili, Golkar. Mukhlas Sidik, Gerindra. Marwanda Sopang, PKB. Siapa? Inilah yang membawahi ataupun mitra kerja daripada Kementerian Agama adalah komisi, ya, atau fraksi 8 dari DPR Republik Indonesia. Nah, anggotanya ini ada 51. Ya, ada 51. Jadi kita nggak bisa harapkan mereka ini akan pro ataupun membela daripada kepentingan agama-agama lain. Jadi itu sedikit gambaran Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengapa kita mengusulkan kalau Kementerian Agama tidak bisa menjalankan fungsinya dengan benar, lebih baik dibubarkan. Soal bagaimana nanti formulanya atau formatnya itu bisa dibicarakan di internal lembaga tinggi negara atau MPR. Begitu Pak Frans, silakan Pak Frans. Baik, terima kasih Pak Santi Amir. Ini kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.